Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Septia Vitaloka, NIM 1211637. Saya kelas 3C Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Kampus IAIN Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan fikih ibadah, yang dimana ini sebagai tugas UTS saya. Baiklah, saya akan menjelaskannya. Yaitu kita akan membahas tentang pengertian fikih. Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan ibadah adalah perbuatan atau pernyataan bakti terhadap Allah yang didasari oleh peraturan agama. Maka dari itu dapat kita simpulkan, fikih ibadah adalah ilmu yang menerangkan tentang dasar-dasar hukum syar'i terkhusus dalam hal beribadah. Di sini sumber hukum Islam yang disepakati ada 4. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, hadis. Yang ketiga, ijma. Yang keempat, qiyas. Pada materi fikih ibadah yang akan kita bahas meliputi sebagai berikut. Pertama, taharoh. Taharoh adalah bersuci. Kita sebagai umat muslim bersuci untuk menghilangkan najis dan hadas. Macam-macam najis yaitu najis mukhafafah, yaitu najis ringan. Kedua, najis mutawasito, yaitu najis sedang. Yang ketiga, najis mughaladah, yaitu najis besar. Kemudian ada yang namanya hadas. Hadas adalah tidak terlihat secara fisik, contohnya kentut, kencing, kotoran, mazi, wadi, yang termasuk hadas kecil. Hadas kecil dapat disucikan dengan cara berwudu. Macam-macam air yang dapat mensucikan atau yang dapat digunakan untuk bersuci. Yang pertama, air hujan. Yang kedua, air salju. Yang ketiga, air embun. Yang keempat, air laut. Yang kelima, air zam-zam. Yang keenam, air sumur atau sumber mata air. Yang ketujuh, air sungai. Nah, itu dia macam-macam air yang dapat digunakan untuk bersuci. Kalian tahu nggak apa saja selain air kita dapat bersuci menggunakan apa? Ya, selain menggunakan air, kita juga bisa menggunakan debu, yaitu dengan cara bertayamum. Tayamum adalah berwudu dengan menggunakan debu yang bersih dan suci. Kapankah kita bisa bertayamum? Kita bisa bertayamum saat kita tidak dapat menemukan air. Contohnya, saat kita terjebak di padang pasir yang emang tidak banyak sekali airnya dan kita sulit untuk mencarinya. Kita udah mencari ke sana, kita udah mencari ke sini, tapi tidak ketemu juga. Maka kita diperbolehkan untuk bertayamum. Kemudian kita akan membahas tentang wudu. Wudu merupakan salah satu cara untuk menghilangkan hadas kecil. Wudu biasanya dilakukan sebelum beribadah yang mengharuskan untuk adanya kebersihan dan kesucian dari hadas kecil. Contohnya yaitu ibadah sholat. Maka kita sebelum sholat diwajibkan untuk berwudu supaya hadas-hadas yang tidak terlihat seperti hadas kecil itu dapat disucikan. Kemudian kita akan membahas tentang mandi wajib. Mandi wajib merupakan kegiatan membersihkan diri dari hadas besar agar tubuh kembali menjadi suci. Hal-hal yang menyebabkan kita mandi wajib yaitu salah satu contohnya haid,
berhubungan badan, keluarnya mani, melahirkan, nifas, dan meninggal dunia. Yang keempat, kita akan membahas tentang sholat. Sholat adalah salah satu jenis ibadah dalam agama Islam. Sholat merupakan rukun Islam kedua setelah syahadat, yang dimana hukumnya wajib bagi seluruh umat muslim. Macam-macam sholat yaitu ada sholat wajib, ada sholat sunnah, ada sholat berjamaah, ada sholat jenazah, ada sholat Jumat. Nah, sholat Jumat ini hanya diwajibkan bagi laki-laki. Sholat sunnah juga memiliki banyak macam sholat sunnah, banyak jenis sholat sunnah. Yang kelima, kita akan membahas mengenai sholat jamaah. Sholat jamaah berarti sholat yang dilakukan secara bersama-sama oleh 2 orang atau lebih. Sholat berjamaah hukumnya sunnah muakkad. Ketika sholat berjamaah, pahala yang dapat didapatkan akan lebih besar, bahkan nilainya sampai 27 derajat. Wah, dapat kita bayangkan kan, kita yang sholat sendiri aja belum tentu dapat pahala. Kalau ini sholat berjamaah sudah pasti kita mendapatkan pahala, karena semuanya ditanggung oleh imam. Sholat berjamaah itu ada imam, ada makmum. Imam adalah orang yang memimpin sholat, sedangkan makmum adalah orang yang mengikutinya di barisan belakang. Yang keenam, kita akan membahas mengenai sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib ini adalah sholat yang mengiringi sholat fardu. Sholat sunnah rawatib ada 2 macam, yaitu sholat sunnah qalbiyah dan ba'diyah. Di mana sholat sunnah qalbiyah yaitu sholat sunnah rawatib yang dilakukan sebelum sholat fardu. Sedangkan ba'diyah yaitu sholat sunnah yang dilakukan setelah sholat fardu. Sholat ini dilakukan secara munfarid atau sendiri-sendiri. Yang ketujuh, kita akan membahas mengenai sholat jenazah. Sholat jenazah ini adalah sholat fardu kifayah yang dilaksanakan saat ada umat muslim yang meninggal dunia. Tujuannya untuk mendoakan mayit agar Allah berkenan mengampuni dan merahmatinya. Yang kedelapan, kita akan membahas mengenai sholat tarawih. Sholat tarawih atau sholat tarawih adalah sholat sunnah muakkad yang dikerjakan selama bulan Ramadan pada malam hari dengan mengharapkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta agar terhindar dari api neraka. Jumlah rakaatnya bisa 8, 11, 13, 20, 23 hingga 36 rakaat. Rakaat tersebut berbeda-beda karena masing-masing rakaat tersebut mempunyai dalil-dalilnya sendiri yang sulit untuk dipatahkan begitu saja. Yang kesembilan, kita akan membahas tentang sholat sunnah witir. Sholat sunnah witir adalah sholat sunnah ganjil. Mengapa disebut ganjil? Karena jumlah rakaatnya yang ganjil, mulai 1, 3, 5, 7, 9, hingga 11 rakaat. Sholat ini dikerjakan pada malam hari setelah sholat isya. Yang ke-10, kita akan membahas tentang sholat sunnah gerhana. Sholat sunnah gerhana adalah sholat pada saat gerhana bulan maupun gerhana matahari. Sholat ini hukumnya sunnah muakkad. Boleh dilakukan secara munfarid atau sendiri, tetapi lebih utamanya dilakukan secara berjamaah. Yang ke-11, kita akan membahas tentang sholat sunnah duha.
Sholat sunnah duha adalah sholat sunnah muakkad. Waktu duha yaitu ketika matahari mulai merayap naik meninggalkan tempat terbitnya hingga sampai menjelang tengah hari. Jumlah rakaatnya bisa 2 rakaat, bisa juga 4 rakaat. Sholat sunnah ini juga sangat dianjurkan untuk dikerjakan karena banyak pahala yang akan kita dapatkan dari sholat duha ini. Yang ke-12, kita akan membahas bagaimana sih cara merawat jenazah. Cara merawat jenazah yaitu dengan memandikannya, mengafankan, mengsolati, hingga memakamkannya. Wajib bagi seorang muslim untuk membantu merawat jenazah sama muslimnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya bahas pada materi fikih ibadah kali ini. Salah, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Yuk wabarakatuh. dengerin sholawat dulu biar mendapat pahala. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Ya Allah paringono rahmat lan keselamatan kagem Nabi junjungan kula Muhammad salanggenge wonten ing keselamatan. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.